Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zafira Meluluna dengan NIM H071221043. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi secara singkat, yaitu materi tentang database management system dan juga data definition language. Nah, baik, langsung saja. Untuk database management system atau sistem basis data, database management system adalah alat atau software pengelola basis data. Untuk singkatnya, database management system atau sistem basis data merupakan perantara antara user dengan basis data dari suatu program aplikasi. Nah, sistem basis data pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan juga cepat. Contoh sistem basis data yang populer yaitu seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, dan juga lain-lain. Pada kesempatan kali ini, sistem basis data yang akan dibahas atau yang digunakan merupakan MySQL. Lalu selanjutnya, adapun fungsi dari sistem basis data atau database management system. Yang pertama adalah menjaga integritas data. Nah, sistem basis data berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi serta memaksimalkan konsistensi sehingga setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Lalu ada yang kedua penyimpanan data manajemen atau manajemen penyimpanan data. Nah, sistem basis data memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Tentu saja, kecanggihannya saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Lalu sistem basis data memiliki prosedur dalam proses ini dan memastikan data yang disimpan sesuai dengan data yang dimasukkan. Lalu yang ketiga itu kamus data. Nah, sistem basis data memiliki fungsi mengelola elemen-elemen dalam basis data dan cara elemen-elemen tersebut dihubungkan dengan data elemen-elemen lainnya. Ketika sistem membutuhkan data dalam basis data, sistem basis data akan memberi kemudahan melalui SQL untuk mengakses dan mencari data tersebut. Jadi, pengguna dapat dengan mudah menangani ini. Lalu, adapun yang keempat itu transformasi dan presentasi data. Nah, peran sistem basis data dalam sebagai transformasi dan penyajian data termasuk mengubah setiap data yang dimasukkan dalam struktur dan format yang telah ditentukan. Dengan demikian, sistem basis data dapat membedakan antara format katalogis dan bentuk fisiknya. Lalu yang kelima ada keamanan data. Sistem basis data memiliki peranan penting dalam tingkat keamanan dalam basis data. Nah, sistem basis data memiliki peran terkait memberikan hak akses kepada orang yang tepat. Selain itu, sistem basis data juga bertanggung jawab untuk mengelola tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada basis data. Lalu, ada pun pula yang keenam, mengaktifkan akses ke banyak pengguna. Sistem basis data memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dalam sebuah basis data. Nah, hal ini akan lebih efisien dan dapat menempatkan pengguna tertentu sesuai dengan peran dan fungsinya. Lalu yang ketujuh ada menyediakan prosedur pencadangan dan pemulihan. Sistem basis data memungkinkan basis data untuk dicadangkan dan dipulihkan sesuai dengan kebutuhannya dengan memanfaatkan teknik dan wizard yang dimiliki oleh setiap sistem basis data. Hal ini memudahkan pihak yang berkepentingan ketika terjadi sesuatu pada basis data seperti halnya kerusakan ataupun bencana alam. Lalu ya ada pun yang kedelapan menyediakan akses bahasa dan pemrograman. Nah, sistem basis data menyediakan bahasa atau aturan SQL untuk memanipulasi dan membuat skema basis data yang dikenal sebagai Data Definition Language dan yang akan kita bahas lebih lanjut sebentar. Dan DML yaitu Data Manipulation Language. Dengan bahasa ini, seorang database administrator dapat dengan mudah memasukkan, um, mengambil, menghapus, dan mengubah data dalam basis data dengan menggunakan antarmuka yang disediakan. Lalu yang kesembilan,
menyediakan antarmuka untuk komunikasi. Sistem basis data menyediakan interface untuk berkomunikasi antara basis data satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga dapat memudahkan komunikasi antara basis data dengan alat lain seperti browser. Lalu yang ke-10, fungsinya sebagai pengelolaan transaksi. Nah, sebuah transaksi adalah sebuah serangkaian tindakan dilakukan oleh user atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari database. Lalu selanjutnya, adapun peran sistem basis data di industri. Em, Banyak sebenarnya, tetapi saya hanya mengambil dua contoh. Berikut adalah dua contoh yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah sistem rekam medis. Nah, teknologi kesehatan ini menggunakan sistem basis data dalam mengintegrasikan data. Ketika user memindai barcode, data akan secara otomatis terintegrasi dengan data yang terdapat di Kementerian Kesehatan dan menunjukkan status pasien peserta. Tak hanya itu, sistem rekam medis bukan hanya dalam hal vaksin, sistem rekam medis juga telah banyak dilakukan, seperti ini dalam hal riwayat pengobatan atau hal riwayat cek seorang user atau seorang pasien. Nah, untuk yang kedua, sistem Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terdapat sebuah aplikasi yaitu iPusnas. iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital yang telah dikembangkan oleh Perpusnas. Aplikasi tersebut menggunakan sistem basis data dalam pengaplikasiannya karena tentunya aplikasi tersebut menyimpan banyak daftar buku serta identitas peminjam seluruh Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit. Lalu selanjutnya sebelum membahas lebih lanjut tentang data definition language, kita akan membahas sedikit tentang MySQL dan Exam. Nah, MySQL adalah sebuah sistem basis data menggunakan structured query language yang banyak digunakan saat ini, baik itu pada web application skala kecil hingga ke level enterprise. MySQL termasuk ke dalam Relational Database Management System yang bersifat tabular sehingga entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang berelasi. Lalu adapun Exam adalah software berbasis web server yang mendukung banyak sistem operasi. Exam digunakan sebagai server lokal yang terdiri dari beberapa program yaitu antara Apache, HTTP Server, MySQL Database, dan interpreter bahasa pemrograman PHP dan Perl. Karena di dalam Exam sudah termuat MySQL Database, maka setelah menginstal Exam, kita bisa langsung menggunakan MySQL. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang data definition language. Data definition language merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk memodifikasi sebuah struktur objek database. Nah, objek database mencakup skema, tabel, views, indeks, variabel, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Yang pertama ada create. Untuk membuat sebuah database digunakan perintah create database, lalu nama database yang diinginkan. Seperti pada contoh create database my database, maka akan dibuat sebuah database yang bernama my database. Nah, untuk memilih dan menggunakan sebuah database yang telah kita buat sebelumnya, kita gunakan perintah use. Nah, sebelumnya telah dibuat sebuah database bernama my database. Nah, untuk memilih atau menggunakannya kita ketik sini use my database, use lalu nama database yang kita inginkan. Lalu dalam hal untuk membuat tabel, kita menggunakan perintah create table lalu nama tabel yang kita inginkan. Nah, seperti pada contoh, create table my table, maka akan dibuat sebuah table bernama my table dengan atribut nama dengan tipe data varchar dan berikut ada angka 255. Nah, angka di belakang tipe data merupakan jumlah digit atau karakter maksimal yang dapat disimpan pada atribut tersebut. Lalu selanjutnya ada beberapa tipe data yang sering digunakan seperti tipe data integer untuk menyimpan nilai integer, tipe data float untuk menyimpan nilai float, tipe data varchar untuk menyimpan nilai string, begitupun juga untuk tipe data char juga untuk menyimpan nilai string, tipe data date untuk menyimpan nilai waktu,
dan tipe data teks untuk menyimpan nilai teks. Nah, adapun constraint pada tabel mendefinisikan aturan-aturan yang membatasi satu atribut. Nah, constraint yang sering digunakan yang pertama ada default. Default digunakan untuk menentukan nilai default pada sebuah atribut. Nilai default akan digunakan apabila saat penambahan data baru atribut tersebut tidak diisi. Nah, adapun contohnya pada atribut nilai di sini memiliki nilai default 0. Apabila saat menambahkan data baru atribut nilai tidak diisi, maka secara otomatis atribut nilai akan terisi dengan 0. Lalu selanjutnya ada pula not null. Nah, secara default sebuah atribut memiliki nilai 0. Nah, not null mengindikasikan bahwa atribut tersebut tidak boleh kosong. Nah, seperti yang dilihat pada tabel ini, atribut ini memiliki sifat not null. Maka atribut name itu tidak boleh kosong. Berbeda dengan nama, apabila nama tidak diisi saat penambahan data baru, maka secara eksplisit nilainya akan menjadi null. Lalu selanjutnya ada unique. Unique itu memastikan bahwa semua nilai pada atribut atau kolom itu berbeda. Namun null diperbolehkan menjadi nilai. Berikut adalah contoh dari penggunaan constraint unique. Seperti dapat dilihat, unique terdapat pada atribut NIM. Yang tentu saja NIM satu mahasiswa tidak boleh sama dengan mahasiswa lainnya, maka NIM harus bernilai unik. Lalu adapun selanjutnya primary key. Primary key berfungsi sebagai pembeda antara satu data dengan tipe data lainnya, atau bisa dikatakan sebagai identifier. Primary key tidak boleh memiliki nilai nol dan tidak duplikat. Nah, dalam hal tabel mahasiswa, ini merupakan primary key seperti yang dapat dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada referensial. Nah, referensial digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Tabel yang dirujuk memiliki primary key, sedangkan tabel yang merujuk memiliki foreign key, di mana primary key dan foreign key memiliki domain nilai yang sama. Pada contoh yang dapat dilihat, kolom ID prodi pada tabel mahasiswa akan merujuk ke primary key pada tabel prodi. Berikut dia akan merujuk ke Nah, nilai kolom ID prodi pada tabel mahasiswa akan merujuk kepada primary key pada tabel prodi. Nah, nilai kolom foreign key ID prodi pada tabel mahasiswa harus ada nilainya di kolom ID tabel prodi. Perlu diperhatikan, apabila ingin menambahkan foreign key, pastikan tabel yang dirujuk sudah tersedia sebelum membuat references. Nah, seperti contoh, pastikan tabel prodi sudah ada sebelum tabel mahasiswa dibuat. Lalu selanjutnya, show. Nah, untuk melihat semua tabel yang ada pada database, kita gunakan perintah show. Seperti pada contoh, show tables, maka akan ditampilkan tabel-tabel yang ada pada database. Seperti yang telah kita buat tadi, tabel mahasiswa, maka di sini ada tabel mahasiswa. Nah, untuk melihat deskripsi dari tabelnya, kita gunakan perintah describe. Nah, describe tabel name dalam hal ini adalah describe mahasiswa, maka akan ditampilkan tabel mahasiswa beserta deskripsinya seperti berikut ini. Nah, lalu selanjutnya ada alter. Nah, alter digunakan untuk merubah struktur tabel seperti menambah, menghapus, atau mengubah atributnya. Yang pertama itu ada menambah atribut. Untuk menambah atribut kita gunakan perintah add. Setelah alter table, nama tabel yang ingin diubah, lalu kita tambah perintah add.
Nah, seperti langsung saja kita lihat pada contoh alter table mahasiswa angkatan integer dengan karakter maksimal 10. Maka pada tabel mahasiswa setelah di-describe akan ditampilkan kolom angkatan dengan em, tipe data integer dan maksimal karakter 10. Maka pada tabel telah ditambahkan kolom angkatan. Lalu selanjutnya ada untuk mengubah atribut. Untuk mengubah atribut, kita gunakan perintah modify. Nah, langsung saja kita lihat pada contoh alter table mahasiswa modify nama varchar 200. Nah, saat describe um, um, karakter maksimal untuk nama telah menjadi 200 yang sebelumnya cuma 100. Lalu yang terakhir ada menghapus atribut. Nah, untuk menghapus atribut kita gunakan perintah drop. Seperti pada contoh alter table mahasiswa drop angkatan, maka kolom angkatan akan dihapus. Seperti yang dilihat sini sudah tidak ada kolom angkatan. Baik, langsung kita lanjut. Adapun drop. Perintah drop digunakan untuk menghapus atribut tabel dan database. Adapun contohnya itu pertama ada untuk menghapus tabel, kita gunakan perintah drop table, lalu nama table yang ingin dihapus. Maka seperti yang dapat kita lihat pada contoh drop table mahasiswa saat di show tables, pada database sudah tidak terdapat tabel mahasiswa. Nah, begitu pula untuk menghapus database, kita gunakan perintah drop database lalu nama database yang ingin dihapus. Seperti pada contoh drop database my database, maka database my database akan dihapus. Seperti yang dilihat di sini, sudah tidak ada database yang bernama my database. Baik, itulah saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.